Rama Suster, Bapak Ibu tuwin para sedherek sedaya ingkang kinasih Gusti. Nyuwun pangapunten kula kumapantun ngadeg wonten ing mriki margi wiwit rumiyin dabukan kula niku kalih Pak Di Rama nggih kan ngeten iki terus. Pramila nuwun sewu. Kula awali nganggih pantun nggih. Biasanipun Rama niku mesti nganggo pantun. Ubur-ubur ikan sepat. Puji syukur kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Ke Bumi Ayu sampai malam. Sugeng dalu berkah dalem. Kenging menapa kula kok nyebut Bumi Ayu mergi hari Rabu kemarin anak kula berangkat wonten ing Bumi Ayu margi nindakaken kewajiban magang wonten ing Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu. Nggih, Rama Suster Bapak Ibu tuwin para sedherek-sedherek ingkang kinasih Gusti. Kula wonten ing mriki kapiji saking keluarga ageng Trah Prapto Harjanan kepareng kula sawetawis munggel kamardikan panjenengan sami ingkang nembe sekeca wawan pangandikan injih awit saking kula mundi dawuh saking keluarga ingkang sepisan sinaosa sampun randhat kepara kasep kepareng angambali ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan injih awit saking panjenengan sami sampun kepareng mijikaken wekdal ngenthengaken salira saperlu rawuh wonten ing Gereja Katolik Santa Maria Assumpta Kalasan Barat ingkang saperlu nuhuni menapa ingkang dados undanganipun saking keluarga panjenengan sami kaaturan rawuh wonten ing Gereja Santa Maria Assumpta wonten ing papan menika ingkang saperlu kasuwun senjata pitulunganipun kagem nyengkuyung keluarga ingkang wonten ing titi wanci punika mengeti sedanipun Ibu kawula ingkang kinasih, Ibu tercinta nggih menika Ibu Lucia Indrati Susilawati ingkang sampun jangkep kalih taun katimbalan marak sowan wonten ngarsa dalem Gusti. Kanthi pangajab mugi karana rawuhipun Rama Suster Bapak Ibu lan para sedherek sedaya paring panyengguyung anggenipun keluarga unjukaken sembayangan kadi bujana Ekaresti wonten ing dalu menika mugi saestu ing samangke sembayangan kita saestu katampi wonten ngarsa dalem Gusti tumunten Ibu Lucia Indrati Susilawati tumunten enggal kapapanaken wonten ing papan ingkang langkung mulya utawi kapapanaken wonten ing swarga langgeng. Ingkang salajengipun kagem bujana Ekaresti wonten ing dalu menika badhe kapimpin putra pembajeng piyambak menika Rama Robertus Hardianto PR kabantu saking para petugas sanesipun menika sawetawis petugasipun boten wonten bon-bonan sanes menika. Kagem kur nggih dipandhegani putra ingkang nomor kalih. Dilalah kula sing kon ngajarani putra mantu. Ingkang menika sumangga sawetawis kita cawisaken manah. Kita mlebet wonten ing alam sepen kita sambut utawi kita tampi Rama saha para petugas sanesipun.
Sumangga wekdal kita aturaken sawetawis anggen kula matur cekap semanten ing bilih sak mangke sak paripurnanipun pujana Ekaristi kepareng tumunten badhe matur malih. Sumangga. Pujian kemuliaan-Mu setunya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Silahkan duduk. Romo Fitri, Suster, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara serta putra-putri yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Daryono tadi, kita semua berhimpun di kapel ini untuk merayakan iman kita terkait dengan berpulangnya ibu kami, Ibu Lucia Indrati Susilawati 2 tahun yang lalu, dan sesuai dengan inkulturasi iman Katolik dan budaya kita, perayaan iman 2 tahun mengajak kita untuk bersyukur dan merayakan iman kita bahwa Allah adalah sumber sukacita sejati. Akan tetapi karena ini juga hari Sabtu, jadi pada misa ini juga sekaligus menjadi misa Minggu, maka nanti Injil akan saya ganti dengan Injil hari ini. Juga akan ada madah kemuliaan, ada syahadat seperti misa hari Minggu, sehingga yang mengikuti misa ini tidak perlu misa Minggu lagi. Gitu, ya. Tapi karena misa Minggu menurut aturan Paroki Marganingsih Kalasan juga ada kolekte. Dan kolektenya juga 2 kali menurut aturan paroki, monggo saja, semuanya untuk gereja, untuk paroki maksud saya. Yeah. Maka mengawali Ekaristi ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, sejenak kita hening, kita memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah bersama-sama kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Allah tinggi, Yesus Kristus.
Yesus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan kebahagiaan abadi dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang menganugerahkan sukacita abadi. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Lucia Indrati Susilawati yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu dalam sukacita surgawi. Persatukanlah kami dalam pengharapan akan kebahagiaan kekal di surga, kendati masih harus berjuang di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Romo, suster, ibu, bapak, saudari-saudara, serta putra-putri yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kelelawar bersayap hitam bergantungan di pohon pelem. Selamat malam, berkah dalam. Ya, kasih. Yeah. Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang itu telah membuat pedoman peringatan arwah sebegitu rupa sehingga setiap peringatan arwah itu kita diajak untuk merenungkan dan merayakan iman kita dengan satu keutamaan maupun satu misteri iman yang tertentu. Sebagaimana saya sampaikan pada kata pengantar bahwa peringatan arwah 2 tahun mengajak kita untuk merayakan iman kita bahwa Allah adalah sumber sukacita sejati. Sukacita, kegembiraan, kebahagiaan itu adalah tujuan hidup kita. Tahun yang akan datang 2026 kita umat Allah Keuskupan Agung Semarang akan mendapat ardas atau arah dasar yang baru, yaitu arah dasar yang ke-9 dengan tagline gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Bahagia. Saya beberapa kali membandingkan bahagia itu tidak sama dengan senang. Karena senang itu selalu bersumber dari luar diri kita. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalimat tunggal ada subjek, predikat, objek. Kalau saya bikin kalimat pendek, saya senang durian. Nah, berarti durian itu membuat saya senang. Tapi kalau saya mengatakan bahagia, apakah saya bisa berkata saya bahagia durian? Nah, enggak bisa. Ya, saya bahagia, titik. Itu berarti bahwa ada hal yang bukan dari luar diri kita yang menyebabkan kita bahagia, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri. Apa itu? Dan siapa itu? Pastinya adalah Allah yang tinggal di dalam diri kita, karena Allah itu sumber sukacita kita, sumber kebahagiaan kita. Dan mengapa kita berbahagia atau bersukacita ketika kita mengalami kehadiran Allah? Karena ketika Allah itu ada bersama kita, lalu sudah tidak ada hal lagi yang menakutkan, termasuk kematian itu tidak menakutkan. Kalau jadi orang Katolik jangan takut mati, karena kematian itu justru membahagiakan. Kenapa? Orang meninggal dunia itu dalam pandangan iman kita kan ditimbali Gusti, dipanggil Tuhan. Lah kalau dipanggil Tuhan itu berarti bersatu dengan Tuhan, itu kan bukan kematian. Karena Tuhan yang punya hidup, kalau kita dipanggil Tuhan berarti kita dipanggil untuk mengalami sukacita. Cuma ketika saudara kita itu dipanggil Tuhan, kita kok sedih. Kenapa? Karena kita itu merasa memiliki. Padahal hidup kita ketika sudah kita persatukan dengan Kristus, itu hidup kita itu bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Kristus.
Nah, karena kita itu seolah-olah rumangsa andarbeni, ketika milik kita itu diambil kita sedih. Nah, makanya merasa memiliki atau rumangsa andarbeni itu baik. Ning ya aja kegeden rumangsa. Karena apa? Karena hidup kita bukan milik kita. Kita itu ibaratnya, kalau orang Jawa mengistilahkan, seperti cuma digadui nyawa. Ya. Nek wong desa mesti ngerti, digadui itu artinya disuruh memelihara ternaknya tetangga atau orang lain lah. Ya. Kita memelihara, ya, kita mengembangkan, membuat hewan ternak itu jadi gemuk, tapi kan bukan milik kita. Nah, hidup kita itu seperti itu. Kita dipercaya, diberi anugerah hidup, ya, juga diharapkan untuk mengembangkan hidup kita. Tapi sekali lagi hidup bukan milik kita. Ketika kita menyadari seperti itu, maka orang yang dipanggil Tuhan itu sesungguhnya mengalami peristiwa keselamatan. Saya waktu Bruder Beni FIC itu sedo, saya hadir melayat. Lalu saya nyalami Bruder Provinsial, Bruder derek bela sungkawa. Bruder Provinsial itu bilang, wah, enggak perlu Romo. Loh, gimana Bruder? Dia sudah bahagia. Yang enggak jelas itu kan kita. Yang masih hidup ini kita yang enggak jelas gitu. Atau belum jelas gitu. Kalau yang sudah meninggal itu sudah pasti, sudah jelas. Apalagi kalau orang meninggal dalam kesetiaan iman kepada Kristus. Ya. Lalu saat orang dipanggil Tuhan itu berarti itu saat kebahagiaan. Nah, ketika Tuhan menjadi milik kita, menjadi satu-satunya kekayaan kita, lalu seperti disabdakan dalam Injil hari ini, tidak ada yang akan menakutkan kita. Ada gempa bumi, ada puting beliung, ada perang, ada macam-macam. Pesan Yesus itu hanya satu, jangan takut, ya. Dan kita diharapkan tetap bertahan. Lah masalahnya, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan tak terduga itu, lalu kita merasa tidak siap, kita itu jadi takut, dan kemudian kita tidak bisa atau tidak kuat bertahan. Itulah maka banyak orang itu stres. Banyak orang, kemarin Pak Daryono ndi wong ya? Oh lagu. Itu ngantar anaknya yang kedua apa kuwi? Anyaran jadi dokter di Bumiayu sana. Jadi ini bolak-balik cerik pedok wong edan. Ternyata banyak orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu karena apa? Karena tidak bisa bertahan ketika mengalami guncangan hidup dan pegangannya yaitu Allah sendiri itu lepas atau mungkin bahkan tidak punya pegangan. Nah, sebagai orang beriman Kristen dalam gereja Katolik, ya, kita memiliki pegangan yang jelas. Kita memiliki gondelan yang yang bisa kita andalkan. Sehingga ketika tadi dalam Injil Lukas itu Yesus menyampaikan bisa jadi ada segala macam hal yang membuat kita itu bisa takut, kita dipesan supaya kita tidak usah takut dan kita diharapkan untuk tetap bertahan.
Makanya Allah itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Sehingga liturgi kita itu intinya adalah Tuhan yang menyertai kita. 4 kali dalam misa itu kita disapa Tuhan bersamamu waktu umat berkumpul, karena waktu umat berkumpul itu Allah sudah hadir. Waktu mendengarkan firman kita disapa lagi Tuhan bersamamu. Tuhan yang hadir itu berbicara. Ketika memasuki liturgi Ekaristi, kita disapa lagi sebagai puncak kehadiran Yesus secara sakramental, Tuhan bersamamu. Dan Tuhan yang bersama kita sambut dalam komuni kudus itu masih menyertai kita dalam perjalanan pulang. Maka pada ritus penutup kita diberkati dan sekali lagi disapa Tuhan bersamamu. Nah, sebetulnya inilah inti iman kita yang harusnya membuat kita bahagia. Maka jadi orang Katolik itu harus bahagia. Nek nganti ora bahagia dadi wong Katolik, apa meneh ora bahagia dadi Romo, ora bahagia ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Wah, itu berarti sesat ya. Ya. Karena ya yang membuat kita tidak bahagia itu sebetulnya godaan-godaan itu yang melemahkan kita. Di dalam kehidupan kita itu selalu ada pro dan kontra. Ada orang yang mengupayakan kebaikan dan selalu ada yang melawan. Ada yang Katolik, ada yang pro setan, bukan Protestan. Nah, maka melalui peringatan 2 tahun Ibu kami, juga melalui Warta Firman hari ini, kita diteguhkan karena peringatan arwah tidak hanya mendoakan arwah untuk memohon indulgensi, tetapi juga berguna bagi kita. Sehingga makin sering kita berdoa untuk arwah, iman kita sendiri diteguhkan. Maka 2 hari yang lalu, kalau nggak salah, Romo Fitri memimpin pemberkatan jenazah di salah satu lingkungan itu. Saya diceritani Pak Irna. Layat kuwi ora kudu kenal wonge gitu. Nggih, leres nggih Romo nggih? Wah nggih. Itu adalah keutamaan kita. Begitu kita mendengar entah siapa, kalau kebetulan kita juga bisa menyempatkan, itu adalah hal baik. Karena apa? Karena kita itu sebagai murid Tuhan Yesus menerima sukacita bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Sebab dalam paradoks kehidupan rohani itu dikatakan begini, yang namanya kesedihan itu semakin dibagi semakin kecil. Tetapi yang namanya sukacita itu semakin dibagi semakin besar. Maka ketika kita itu menghadiri atau memberikan semangat pada yang sedang berkesusahan, harapannya kesusahannya jadi makin kecil. Syukur kemudian makin hilang. Dan ketika kita gembira, sukacita, kita melibatkan orang lain, sukacita kita justru menjadi makin besar. Nah, ini yang boleh menjadi kebanggaan kita ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus. Kebahagiaan yang kita tuju dengan menjadi murid Tuhan Yesus juga bukan semata-mata buat kita, tetapi juga kita tularkan kepada sesama, sehingga kita diharapkan menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita yang membahagiakan. Kalau begitu, lalu apa yang tadi dikatakan dalam Injil Lukas itu tidak akan menakutkan kita. Bacaan tadi sengaja dipilih karena ini adalah minggu terakhir dalam penanggalan liturgi tahun liturgi C, dan besok minggu itu kita sudah merayakan hari raya Tuhan Yesus Raja Semesta Alam, dan minggu berikutnya sudah Advent.
Maka memang Injil tentang akhir zaman ini diperdengarkan kepada kita, tetapi sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita selalu ingat sing dicekel ya mung siji, Tuhan Allah itu yang menjadi sumber sukacita kita. Seperti apapun keadaan kita, kalau kita masih punya Tuhan, kita akan mengalami kegembiraan. Kita mohon semangat itu dalam hidup beriman kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita perbarui iman kita dengan mendaraskan syahadat singkat atau syahadat para rasul bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kehadiran kita bersama ini mengungkapkan iman kita akan Allah, sumber sukacita sejati. Maka marilah dengan rendah hati kita ungkapkan doa dan permohonan kita kepada Bapa. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga peringatan 2 tahun meninggalnya Uyut Uti, ibu kami, Ibu Lucia Indrati Susilawati ini pun menghadirkan rahmat bagi saudara-saudari yang ditinggalkan dan kami semua yang hadir di sini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih yang sejati, agar kami mampu mengalami sukacita sejati, baik di dunia ini maupun dalam persekutuan para kudus, sebagaimana telah dialami oleh Uyut Uti, ibu kami, Ibu Lucia Indrati Susilawati ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu. Semoga dalam peziarahan yang penuh tantangan ini, kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk terus meneladan dan mengajar kasih putramu, Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah dalam hati kita masing-masing kita sampaikan permohonan pribadi kita. Untuk semua doa dan permohonan kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kasih-Mu tiada batas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan iman yang benar, kami Engkau mampukan mewujudkan permohonan kami ini dalam limpahan rahmat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita memasuki liturgi Ekaristi. Tuhan
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan pancaran kekudusan, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu Ibu Lucia Indrati Susilawati. Semoga kami semua diteguhkan dalam perjuangan hidup sehari-hari karena persembahan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Oleh sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Robertus Rubiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Lucia Indrati Susilawati yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 2 tahun lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Paulus Prapto Harjono dan Adik Agnes Esti Harjanti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Kasihanilah kami. Hapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Saudari-saudara, lihatlah, inilah sang anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan, yakni tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu dan mengarahkan kepada kebahagiaan abadi di surga. Kami berharap akan Engkau persatukan bersama para kudus dan hamba-Mu Ibu Lucia Indrati Susilawati dalam kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk dulu. Saya akan memberkati bunga tabur. Ada enggak bunga? Oh, ada. Ya Allah, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini serta keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi serta hamba-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Masih ada kata-kata Pak Daryono? Sebelumnya maaf Romo, karena ini malam minggu, biasa disebut malam panjang. Mangke nek kula matur panjang nyuwun ngapunten. Kok ndak dirasani kok sik taun wingi. Lho khotbah karo sambutane Mas Suwele sambutan. Tadi sebelum misa saya mendapatkan WA Romo. Salam untuk semua keluarga dan kami di Roma ikut mendoakan. Dari Romo Agustinus SCY yang di Roma, baru saja tadi WA. Tadi saya matur mewakili dari keluarga besar Prah Prapto Harjanan. Ternyata yang saya wakili ini semua hadir. Walaupun ada yang diwakili. Yang pertama Romo Robertus Hardianto PR, kemudian yang kedua Mas Pius Suharyadi, dirigen beserta istri dan anaknya di depan kayak tadi. Kemudian Mas Barnabas Tri Haryono beserta istri, ngacung. Kedua anaknya nggak bisa hadir karena di perantauan. Kemudian yang keempat, mantan istri saya, mantan pacar saya. Baru mantan istri, mantan pacar saya, Bu Yosefin Hartati Susilowati, dan anak saya yang barep, serta anak menantu, serta satu-satunya buyut Mbah Prapto Harjono. Kemudian yang ketiga, adik kami almarhum Agnes Istiarjanti diwakili oleh suaminya dan anaknya yang besar, yang barep. Kemudian yang terakhir yang di perantauan jauh sendiri di Purwakarta, Alusius Harsono Endro Susilo, jenenge wong papat tinggu dewi. Hadir bersama anaknya yang besar, karena kebetulan anak yang besar kuliah di sini, sedangkan istri dan anak yang kedua tidak bisa hadir. Kami tadi matur
ada yang diwakili, khususnya adik kami Agnes Isti Harjanti. Ini memang tidak dinyana-nyana ya, karena pada waktu itu sebelum meninggal itu kami selalu komunikasi untuk merembuk pada waktu itu peringatan 1 tahunnya ibu. Dengan tegas adik saya Agnes Isti Harjanti ini, ora aku ra teko, aku arep ngundang dewi. Tidak pada memahami. Ternyata setelah kejadian baru dipahami. Oh, adik saya ini meninggal dunia, baru paham. Oh, berarti iki le arep ngundang wong akeh ngundang dewi. Nah, ini baru dipahami. Sehingga pada malam hari ini diwakili oleh suami dan anaknya yang besar. Untuk selanjutnya, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, mungkin tidak dirasani nek ora matur nuwun. Matur nuwun kepada Romo Hardianto yang sudah memimpin perayaan Ekaristi ini, dan juga kehadiran Romo yang baru, Romo Fitri. Terima kasih Romo. Belum kenal, walaupun kami sering seapel di Gondang Winangun, tapi belum kenal kami. Kemudian juga Suster matur nuwun, dan juga terima kasih kepada para petugas liturgi, Bapak Ibu Prodiakon, Putra Altar, Kur yang sangat semangat, bagus. Seragamnya baru nggih? Kata aku wingi raja urunan tuku seragam nih. Terima kasih menambah semarak pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini, dan juga terima kasih sekali kami aturkan kepada Bapak Ibu umat wilayah atau lingkungan ini, Santa Maria Assumpta Kalasan Barat, yang juga telah menyiapkan baik kur dan juga tempatnya. Tadi pagi kami sangat terbantu hadir ke sini. Pak Tarjo sudah meruput ngepel, makanya nggung legani aku pesen ayame loro Pak. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih sekali kepada pengurus dewan, karyawan, pendamping keluarga, dan juga umat dari Gereja Santo Yusuf Pekerja Gunung Winangun. Atas kerawuhannya, terima kasih sekali. Juga kami ucapkan terima kasih kepada umat dari Paroki Babatan dan juga dari Paroki Maria Assumpta Klaten, matur nuwun awit saking rawuhipun. Dan banyak sekali dari paroki-paroki yang lain yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, karena tadi saya ada melihat ini cedok dari Semarang, dari paroki Semarang ini, ada dari Wates. Terima kasih semuanya, tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kehadirannya. Kami atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga dengan dukungan doa ini benar-benar memberikan dukungan kepada keluarga dan juga mendoakan kepada ibu kami yang telah dipanggil. Untuk selanjutnya sebagai akhir, nanti setelah perayaan Ekaristi ini sudah selesai, mohon kepada Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk kondurnya miyos pintu ngajeng, mergi wingking boten wonten pintunipun. Dari keluarga mau menyampaikan apa istilahnya buah tangan, atau kalau orang Jawa itu nggundodok lawang, padahal sih nggundodok itu tangannya ya. Seadanya kami dari keluarga menyampaikan buah tangan untuk untuk Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya tentu saja kami dalam menanggapi kerawuhan panjenengan semua banyak kekurangan, terutama dalam kami menyambut kehadiran Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan yang terakhir dari kami pribadi, selaku yang membawakan urutan acara ini dari awal sampai akhir,
tentu sekali banyak kekurangannya. Untuk itu dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Nuwun, matur nuwun. Terima kasih Pak Daryono. Tak kira arep nganggo litani apa piye. Yang tadi belum disebut ya saudara-saudara dari keluarganya Bapak. Ini ada dari Watas tadi, juga ada dari Kalasan, sepupu-sepupu saya, juga sepupu-sepupu saya dari Ibu, ya. Kemudian umat dari Sragen jauh-jauh, Pak Paitin, Bu Ana, Bu Dewi, ya. Ada Bu Ira, ya. Ada Pak Widodo, kemudian dari Kemetiran juga ada, ya. Terima kasih untuk semua yang hadir dan dengan kusyuk ikut berdoa untuk ibu kami. Puji Tuhan, permohonan kita dikabulkan bahwa hujannya sudah tadi pagi. Mudah-mudahan nanti kalau hujan, kalau kita sudah sampai di rumah. Saya lagi terima kasih untuk segalanya, semuanya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan mengakhiri misa ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-mu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Dan semoga Allah Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah. Misa untuk mendoakan Ibu Lucia Indrati Susilawati sudah selesai. Ada lupa yang tidak saya sebut, nanti ada umat Klaten, umat Santa Maria Assumpta Klaten. Matur nuwun rawuhipun.